ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jemaah Masjid Al-Mahdi Bukit Lebah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat bisa berkumpul kembali di majelis taklim dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Al-Quran yang merupakan majelis kebahagiaan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ketika kalian menjumpai dari taman-taman surga, dan ini adalah taman surga, majelis ilmu adalah taman surga, maka mampirlah. Bagaimana dalam hadis riwayat Muslim, masalaka tariqan yantafi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dan di jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Para hadirin jemaah Masjid Al-Mahdi Bukit Lebah, sekarang kita dalam majelis yang serius, bukan majelis untuk bercanda, ini majelis serius ya. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat ketika di majelis Rasulullah SAW khusyuk, tenang. Bahkan dikisahkan di dalam riwayat yang sahih, seandainya burung hinggap di kepala salah satu para sahabat, maka burung itu tidak akan terbang, tidak akan terganggu. Berarti saking khususnya para sahabat memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga para tabiin dan tabiin. Karena majelis ilmu atau majelis serius akan datang di akhir zaman, bagaimana yang dikatakan oleh orang tua dulu ya. Sekarang kita sudah hidup di akhir zaman. Tuntunan akan menjadi tontonan, atau tontonan akan menjadi tuntunan, ini benar-benar terjadi. Sekarang ini kebanyakan majelis-majelis ilmu itu bagaikan tontonan, tidak menjadikan tuntunan sebuah pelajaran, tidak. Sedangkan orang-orang yang melakukan tontonan, menyampaikan ilmu dengan banyak tertawa, banyak lucunya istilahnya, yang tujuannya ingin mendapatkan pengikut, yang tujuannya ingin mendapatkan amplop. Nah itulah yang disebut tuntunan jadi tontonan. Nah sekarang ini majelis ilmu benar-benar mengajarkan ilmu menjadi tontonan, bukan menjadi tuntunan lagi. Ya, ini terbukti ya, orang tua itu dulu ngomongnya benar. Sekarang banyak terjadi di akhir zaman ini seperti ini keadaannya umat Islam. Yang mubaliknya banyak tertawa, banyak lucunya, banyak pengikutnya. Beda lagi dengan yang serius, yang menyampaikan ilmu, banyak yang sedikit sekali yang mengikutinya. Padahal ini adab dalam majelis ilmu, adab. Siapapun yang menyampaikan di depannya harus memperhatikannya. Apalagi saya pernah lihat di video ya, tayangan video YouTube ya. Orang menyampaikan tentang neraka itu dengan ketawa-ketawa, seolah-olah ngolok-ngolok ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika ketika menciptakan malaikat penjaga neraka itu tidak pernah ketawa sekalipun sampai akhir kiamat nanti. Malaikat penjaga neraka itu tidak ketawa sedikit pun. Tapi saya pernah melihat di video YouTube, mungkin karena ingin konten, berdasarkan konten ya, hingga mengolok-olok syariat Allah ya, neraka pun diketawakan. Nauzubillah.
Baik, pada malam ini saya akan mencoba mentadabburi ayat Al-Quran, terutama pada malam ini khusus pada surat Asy-Syura ayat ke-88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura berfirman, di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Para hadirin jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qalbun yang salim adalah hati yang bersih dari dosa, bersih dari penyakit batin, bersih dari penyakit syirik, bersih dari penyakit kemunafikan dan dengki, penyakit sombong, bersih dari penyakit cinta terhadap dunia. Itu disebut dengan hati yang salim dalam ayat ini. Kemudian makna dari dari ayat ini adalah yang disebut dengan hati yang bersih adalah hati yang tenang, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan, lembut menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikisahkan dalam kisah yang sahih yang sering kita dengar, murid Junun yang mencari hatinya, mencari kebenaran, dan pada satu saat dikisahkan dia berjalan ke setiap jalan mencari hatinya, sebagaimana sahabat Abu Hurairah mencari hatinya kepada anak-anak kecil. Ya gulam, wahai anak kecil, doakan pamanmu ini karena pamanmu ini banyak dosa. Doakan. Padahal kita kenal Abu Hurairah itu gudangnya hadis ya. Paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Abu Hurairah itu bisa dikenal dengan Abu apa namanya? Yang sering tinggal di masjid itu namanya apa ya? Lupa saya? Iya, Supah itu. Luar biasa ya, tapi beliau mencari hatinya, ingin membersihkan hatinya kepada anak-anak kecil. Karena anak kecil itu masih suci ya. Baik anak kecil, doakan paman karena pamanmu banyak dosa. Bagaimana dengan kita ya? Hafal hadis pun cuma 1, 2, 3. Ilmunya gak seberapa ya, sudah sombong ya. Kemudian dikisahkan murid Junun tadi berjalan, kemudian duduk di pinggir jalan merenungkan, kemana saya harus mencari hati ini, kemana? Karena agama ini memiliki dasar adalah hati ya. Syarat mutlak untuk bisa masuk Islam itu adalah hati yang bersih, hati yang salim, bersih dari syirik, menafikan, penyakit batin. Yang disebut penyakit batin itu di sini adalah riya, sombong, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia merenung, kemana saya harus mencari hati ini. Kemudian terdengar bisikan keributan dari sebuah rumah yang seorang ibu yang memarahi anaknya umur ya 7 tahun kurang lebih, ceritanya seperti itu, memarahi anaknya.
wahai anak durhaka, pembangkang, keluarlah engkau dari rumahku, dan jangan engkau panggil aku ibumu lagi, karena engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat. Nyahlah engkau dari rumahku. Murid jin tersebut memperhatikan ibu-ibu tersebut yang sedang memarahi anaknya. Kemudian anak tersebut keluar dari rumah ibunya tersebut, berjalan ke tepi-tepi gang, kemudian merenung di pinggir jalan. Setelah berpikir panjang, kemudian dia kembali lagi, karena bingung dia kemana dia harus menginap malam, kemana lagi dia harus balik ke rumah. Dia sedang ibunya keadaan marah, dan terpaksa dia kembali ke rumahnya. Kemudian dia menangis agar dibukakan pintunya oleh ibunya. Kemudian dia berkata, wahai ibu, pintu mana lagi yang tertutup jika pintumu telah tertutup untukku? Wahai ibu, pintu ampunan mana lagi yang engkau tutup untukku jika engkau tidak mengampuni dosaku? Wahai ibu, maafkanlah diriku yang telah berlaku maksiat, yang telah melakukan pembangkangan padamu. Kemudian anak tersebut menangis sampai terjatuh ke tanah. Ya. Kemudian ibunya itu tersebut melihat tingkah laku anaknya tersebut. Kemudian tidak tega, hatinya. Kemudian dibukakan pintunya, kemudian diambilnya anak tersebut, dibersihkan pipinya dari debu tanah yang menempel pipinya, kemudian dipeluk, kemudian mengatakan, wahai anakku, ibu mana yang tega kepada anaknya? Katakan tidak ada. Nah, begitu juga kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi pintu taubat masih terbuka, maka mohonlah ampun kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah. Karena salah satu cara untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran tadi adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingat ya, di akhir zaman ini ya, terutama di dalam Mubashir Al-Mahdi Muhammad Qasim, ketika Dajjal keluar, kemudian ada yang mengikuti Dajjal, kemudian dia ingin kembali kepada Allah. Ternyata dalam mimpi Muhammad Qasim, pintu tobatnya itu tertutup. Allah tidak menerima tobat orang yang telah mengikuti Dajjal. Ya. Sedangkan kabar yang saya terima terakhir ini, Sungai Efrat sudah mengering. Ya. Kemudian satu lagi, kurma di Baisan sudah tidak berbuah lagi, bahkan sekarang sudah jadi perumahan. Saya ingat hadis tentang Tamim Al-Dari ya. Dajjal menanyakan tentang Sungai Efrat, apakah sudah mengering kan? Kata Tamim Al-Dari itu belum, airnya masih penuh. Kemudian menanyakan kebun Al-Baisan juga ya, apakah sudah tidak berbuah kembali? Waktu itu masih berbuah katanya. Nah, sekarang kabar yang saya terima, Sungai Efrat sudah benar-benar mengering. Ya, bahkan saya dengar ada emas yang muncul di daerah Seria. Bahkan kurma Baisan juga sudah jadi kebun perumahan. Berarti Dajjal sudah keluar, karena waktu itu percakapan antara Dajjal dengan Tamim Al-Dari, ketika Sungai Efrat mengering dan kurma Baisan sudah tidak berbuah, maka saya akan keluar. Nah, seperti itu. Tapi sekarang Dajjal sudah keluar. Sebagaimana dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim, saat ini Dajjal sedang menuntut ilmu ya, sedang mempelajari ilmu. Dari semua ilmu, menyerap semua ilmu. Berarti saat ini Dajjal telah keluar. Menurut mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Dan kalau kita lihat fakta-faktanya mungkin sudah keluar. Ya. Maka saya khawatir ya, mereka yang telah mengikuti hawa nafsu yang secara tidak langsung tidak mengetahuinya bahwa mereka telah mengikuti Dajjal. Saya khawatir Allah menutup
menunda atau menolak tobat mereka. Maka dari itu kita sangat bersyukur ya bisa kumpul di sini, bisa terhindar dari fitnah Dajjal, bisa terhindar dari sihir Dajjal. Ini merupakan pilihan yang tepat ya. Kita semua ada di sini semuanya menjadi pilihan yang tepat, menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang diselamatkan dari sihir Dajjal. Kemudian kandungan yang dimaksud dari ayat ini yaitu ayat yang kedua, dari ayat yang ke-88 tadi, yang dimaksud dengan anak laki-laki ya. Kenapa Allah menyebutkan di sini anak laki-laki? Karena anak laki-laki itu banyak yang dibanggakan oleh orang-orang ya. Orang-orang merasa bangga dengan anak laki-laki. Terutama waktu saya tinggal di Lampung, orang Lampung itu sangat bangga ketika memiliki anak laki-laki, dan akan merasa hina atau merasa apa namanya percaya diri ketika memiliki anak perempuan gini kan, kalau anak perempuan, tapi kalau memiliki anak laki-laki seperti ini. Memang di sini apa namanya menjadi sebuah kebanggaan, dan terjadi juga di zaman-zaman terdahulu, yang zaman-zaman jahiliyah dulu pernah terjadi anak-anak perempuan dibunuh kemudian membiarkan anak-anak laki-laki. Karena anak itu merupakan keluarga yang paling terdekat dengan kita ya. Tapi di dalam ayat ini kiamat yang sebenarnya yang mengerikan itu adalah ketika harta dan anak-anak itu nanti tidak akan berguna lagi, tidak akan bisa menolong kita, tidak akan bisa, kecuali di dunia ya, tidak akan bisa menolong lagi, kecuali anak-anak yang soleh ya, yang selalu mendoakan orang tuanya. Kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, kitanya dulu harus soleh, baru kita punya anak yang soleh. Bagaimana kita ingin memiliki anak yang soleh, kita sendiri juga gak soleh ya. Jadi kesimpulan dari ayat ini bahwa kiamat yang hebat, kiamat yang sebenarnya adalah tidak ada lagi harta dan anak-anak yang bisa menolong kita di akhirat, kecuali anak-anak yang soleh dan harta yang dijadikan, yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mempersiapkan diri bahwa kiamat yang sebenarnya itu adalah kematian kita ya. Sudahkah kita menyiapkan bekal untuk menghadapi kiamat yang itu sebenarnya atau kematian? Karena semua amal, semua perilaku, semua ucapan, semua akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu, kalau ada kesalahan datangnya dari saya, kebodohan saya, dan kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.